Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Lia Arianti. Saya dari kelas 9E ingin membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami. Pasti kamu telah mengenal dan mengetahui perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, bukan? Kamu juga menemukan bahwa tumbuhan dapat berkembang biak dengan bantuan manusia, dan ada pula tumbuhan yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau cara alami. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma. Masih ingatkah kamu dengan ciri-ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Berikut ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma, yaitu jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau gerage. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu stroberi, rumput gerinting, dan eceng gondok. Yang ketiga, umbi lapis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Yang keempat, umbi batang. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu amati dengan saksama, pada permukaan kentang mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan berbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pengembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ubi jalar, tanaman talas, tanaman kentang, dan tanaman bengkuang. Yang kelima, kuncup adventif daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang
selalu membelah atau sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun yaitu cocor bebek, lidah buaya, nangka, dan cemara. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton pembahasan saya tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.